Halo semuanya, di episode kali ini saya mau bahas pengalaman upgrade table saw di bengkel saya. Dari yang tadinya pakai mesin Ryu 7 inci warna hijau, sekarang ditingkatkan ke mesin modern 8 inci. Selain ukurannya lebih besar, meja ini sekarang sudah bisa diatur naik turun dan dilengkapi sliding T-track biar hasil potongannya jauh lebih presisi. Pertama-tama, kita bersihkan dulu area mejanya supaya kerja lebih leluasa. Setelah itu, lepas semua penyangga yang menghalangi. Untuk membongkar mesin lamanya, ternyata cukup simpel. Tinggal buka sekrup-sekrupnya, lalu diketok pelan-pelan sampai terlepas. Selanjutnya, kita bersihkan dulu mesin lamanya dari sisa-sisa debu MDF. Setelah itu, kita ambil mesin baru yang mau dipasang dan coba ukur-ukur dulu posisinya sebelum memperbesar lubang meja. Untuk dudukan barunya, di sini saya pakai mesin trimmer atau router buat merapikan dan memperbesar lubangnya. Jujur, ini pertama kalinya saya pegang mesin trimmer, jadi mohon maaf kalau tekniknya masih agak kaku. Di sini kita pasang dulu dudukannya buat patokan jalur pengerjaan. Tapi asli, ternyata pakai trimmer ini kerasa lumayan berat dan nggak semudah yang sering kita lihat di internet. Beda banget feel-nya dibanding motong pakai circular saw atau gerinda biasa. Sisi pertama beres. Sekarang, kita pasang lagi dudukan untuk sisi sebelahnya. Nah, untuk mata pisau atau router bit yang saya pakai, bentuknya seperti ini. Ternyata, mata router ini lumayan rentan, gampang rusak atau terbakar kalau keliru pakainya. Setelah dipakai motong, hasil potongannya sih sebenarnya bagus-bagus aja. Tapi, begitu dilihat, mata pisaunya malah gosong, terbakar seperti ini. Bahkan bagian bearingnya pun sampai hancur tak berbentuk. Jujur, saya bingung banget. Kenapa bisa secepat dan segampang ini rusaknya? Buat teman-teman yang tahu penyebabnya, coba tulis di kolom komentar ya. Nah, ini dia perbandingan mata router yang masih baru sama yang baru saja kita pakai. Terlihat jelas banget kan bedanya? Tinggal satu sisi lagi yang mau kita potong. Tapi di sini saya sempat bingung, soalnya posisi mejanya bikin dudukan kayak dua sisi sebelumnya nggak bisa dipasang. Setelah bolak-balik meja dan mikir lama, ya sudah deh, daripada maksain pakai router, saya putuskan balik pakai circular saw lagi aja. Tinggal pasang dudukan, lalu potong lurus seperti biasa. Dan hasilnya seperti ini. Tinggal satu bagian kecil saja yang perlu kita potong manual pakai gergaji tangan, supaya mejanya nggak makin tergores. Setelah digergaji, akhirnya meja berhasil dilubangi dengan rapi. Sekarang tinggal kita pasang deh mesin barunya. Sambil mikir gimana cara masangnya, kita amplas dulu bagian yang baru dipotong tadi. Setelah itu, mejanya kita coba balik buat cari akal gimana caranya mesin table saw ini bisa nempel dengan pas di lubang yang baru kita buat. Dan ternyata, unit table saw ini bisa dipisah antara mesin dan bagian mejanya. Jadi kita lepaskan dulu mejanya dari mesin. Untungnya di bagian meja itu sudah ada beberapa lubang sekrup bawaan. Jadi kita tinggal sekrupkan saja langsung ke meja rakitan kita, lalu pasang kembali dudukan-dudukannya supaya posisinya makin kokoh dan stabil. Kita cek lagi posisinya, lalu kita pasang dudukan tambahan pakai triplek MDF buat kaki penyangganya. Soalnya mesin ini lumayan berat, jadi structure-nya memang harus dibuat ekstra kokoh. Nah, inilah hasil dudukan kaki penyangga yang sudah kita buat. Dengan konstruksi seperti ini, saya yakin mesinnya bakal kuat dan stabil menggantung di meja. Selanjutnya, kita tinggal pasang kembali bagian mesin ke mejanya yang tadi sempat kita pisah. Dan akhirnya, proses upgrade mesin berhasil. Sekarang, table saw-nya sudah terpasang dengan sempurna. Senangnya, satu tahap akhirnya beres juga. Keunggulan mesin ini, mata pisaunya sudah bisa diatur naik turun, jadi berguna banget buat bikin coakan atau alur melengkung. Selain itu, tenaganya terasa jauh lebih besar. Coba kita nyalakan ya. Lumayan seram juga ya suara mesinnya.
Beda sama mesin lama yang nggak ada lubang di pinggirannya buat digantung. Nah, untungnya mesin lama itu sudah laku terjual di episode sebelumnya. Di sini saya juga sekalian ganti mata pisaunya ke tipe 80T, biar hasil potongannya jauh lebih halus. Nanti kita lihat sama-sama buktinya di akhir video ya. Saran saya sih jangan pernah pakai pisau bawaan yang 24T ini. Hasil potongannya jelek dan kasar banget. Lagian pas dipakai dorong kayu juga kerasa sama beratnya. Jadi mendingan langsung diganti aja. Selanjutnya kita balikan lagi mejanya. Di sini saya memendekkan kakinya ya. Tujuannya nanti kapan-kapan daun meja akan dipotong dan dibuat meja geser di sebelahnya. Tapi itu nanti ya ke depannya, bukan di episode ini. Ini hanya untuk persiapannya saja. Proses ini lumayan gampang sih. Tinggal kita tandai, lalu potong langsung pakai circular saw dan gerinda. Setelah itu kita sambungkan lagi ke meja dan tambah penyambung ekstra supaya makin kuat. Dan hasilnya seperti ini. Sudah tersambung rapi lagi. Nah, untuk sakelarnya, tadinya saya berniat pindah ke bagian depan biar lebih gampang dijangkau. Tapi setelah dicek, ternyata kelistrikannya lumayan rumit. Ya sudah deh, nggak jadi dipindah, kita biarkan di posisi aslinya saja. Lanjut lagi ke bagian utamanya nih, yaitu pasang T-track buat fans penggarisnya. Di sini saya sudah siapkan semua perlengkapannya, mulai dari T-track, mid-thread track, slider, connector slider bar, sampai pengunci-penguncinya. Lumayan menguras kantong juga sih, total semuanya habis sekitar 1 jutaan. Kita coba setting dulu posisinya, nanti mau dipasang seperti apa, sekalian kita kasih tanda. Nah setelah itu baru deh mesin router trimmer ini kita pakai lagi. Kali ini pisaunya kita ganti pakai yang paling lebar. Kita atur dulu ketinggian mata router trimmernya, terus di sini saya coba latihan di kayu bekas dulu guys. Jujur takut gagal soalnya ini lagi-lagi baru pertama kalinya saya nyobain. Setelah dicoba dan makin paham cara kerjanya, baru deh kita keberanian diri balik lagi ke meja utama. Di meja utama, kita harus kasih tanda dan buat dudukannya secara presisi. Bagian ini wajib tegak, lurus banget, dan nggak boleh gagal sama sekali. Karena kalau miring atau meleset sedikit aja, udah deh, table saw-nya nggak bakal bisa dipakai. Dan kita pun mulai proses pengerokannya. Potong lagi, dan potong lagi. Dan ya, sama kayak di awal video guys, ini kerasa berat banget. Entah karena karakter kayunya, mata routernya, atau emang kapasitas mesinnya, saya juga kurang paham. Tapi yang pasti, dorongnya kerasa lumayan berat dan gak seringan pas pakai circular saw. Proses pengerokannya pun harus 2 kali jalan. Soalnya mata router yang saya pakai ukurannya cuma 15 mm. Sedangkan silver T-track-nya punya lebar 30 mm. Tapi masalahnya, baru juga setengah jalan, mesinnya udah terasa panas banget. Jadinya mesin harus diistirahatkan dulu, dan prosesnya saya lanjut lagi besoknya. Kalian bisa lihat sendiri, patokannya simple. Setiap kali saya ganti baju, berarti itu udah beda hari guys. Capek juga sih, mesinnya gampang panas, sempat tercium bau sangit kayak kebakar, dan dorongnya berat banget. Video ini juga udah saya percepat 100 kali lipat, padahal proses aslinya lama banget. Kalian bisa lihat sendiri kan, itu asap putihnya ngebul banget. Saya juga jujur bingung salahnya di mana. Sepertinya kalau mau bikin dudukan kayak gini, nggak bisa langsung dibabat pakai trimmer. Harus dikasih jalur atau disisir dulu pakai circular saw, baru terakhir di finishing pakai trimmer. Buat teman-teman yang lebih paham cara pakainya, coba tulis di kolom komentar ya. Dan akhirnya, pengerokan silver track ini sampai juga di titik 0. Ujung-ujungnya tinggal kita rapihkan sedikit pakai pahat kayu ini biar makin presisi. Dan jadilah satu sisi ini. Sekarang tinggal lanjut kerjakan di sisi satunya lagi. Oh iya, pas dicoba ternyata T-track silver ini kurang panjang. Jadi nanti saya harus beli lagi sambungannya. Di hari berikutnya, saya ganti mata pisaunya ke ukuran yang lebih besar. Soalnya slider merah ini lebarnya hampir 50 mm dan malas banget kalau harus bolak-balik pakai pisau 15 mm.
Jadi mata pisaunya saya ganti ke ukuran 30 mm, biar tetap bisa 2 kali jalan aja untuk bikin dudukan slider merahnya. Sama seperti yang silver, kita bikin lagi dudukannya dan kencangkan biar bisa jadi panduan jalur potongnya. Setelah semuanya siap, baru deh kita mulai potong-potong lagi. Dan ternyata sama saja, asapnya tetap keluar setiap kali mau memotong. Mau didorong dari arah manapun pasti ngebul, bahkan didorong pelan-pelan pun tetap bikin kayunya gosong. Sampai-sampai di sini saya pakai bantuan sedikit air biar mata routernya nggak cepat panas dan kayunya nggak makin kebakar. Selesai di jalur pertama, kita siapkan lagi untuk jalur kedua. Nah, kalian bisa lihat sendiri penampakan mata pisaunya udah gosong begini guys. Buat kalian yang sering pakai trimmer, apakah memang normal mata pisaunya gampang banget hangus begini? Lanjut ke jalur kedua. Ujian kesabaran emang bener-bener diuji guys. Harus ekstra sabar banget pakai mesin trimmer ini. Ampun dah, mana sempat ada salah perhitungan potong pula. Tapi untung cuma cewetan kecil. Jadi ini nanti masih bisa diakali pakai dempul. Sampai di ujung, kita tinggal rapihkan lagi pakai pahat ya guys. Dan akhirnya, slider merah pun berhasil masuk semuanya. Nah, ini penampakan terakhir mata trimmernya guys. Udah berubah warna jadi hitam pekat gini. Lanjut lagi biar makin kokoh dan permanen, tinggal kita pasang sekrup di setiap lubang yang sudah disediakan. Yang merah juga ikut kita sekrup guys. Cuma anehnya nih ya, yang merah ini nggak ada yang jual meteran. Jadi terpaksa harus pakai slider potongan-potongan gini. Kita tinggal coba pasang konektor T-tracknya di sisi kiri dan kanan, biar nanti bisa dipasangi fans. Tapi pasang fansnya ini ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Ada baut dan mur khususnya. Jadi saya harus ganti berulang kali sampai benar-benar pas. Akhirnya setelah berulang kali dibongkar pasang, ketemu juga baut yang pas dan selesai. Tapi pas dicoba, fansnya ternyata susah banget digeser guys. Usut punya usut, sliding track warna biru bawaannya ini kekecilan dan kependekan. Jadi mau nggak mau, saya harus ganti pakai yang lebih panjang biar gesernya bisa lebih lancar dan fleksibel. Selanjutnya, kita rapihkan bagian bawahnya. Soalnya ada beberapa sekrup yang ternyata tembus sampai ke bawah meja guys. Jadi ujungnya tajam dan berbahaya kalau kena tangan. Lanjut lagi, kita tinggal dempul bagian yang kurang rapi. Jujur, ini juga baru pertama kali saya pakai dempul kayu. Dikira gampang, ternyata takaran katalisnya kurang banyak. Jadi dempulnya malah nggak mau mengeras. Akhirnya terpaksa kita bongkar lagi semuanya, terus dibersihkan sampai tuntas. Jadi, oh iya, buat kalian yang sering pakai lem Korea, ada hack simple nih, biar awet sampai habis. Tinggal balut seluruh bagian tutupnya pakai masking tape. Lilit tutupnya, lalu lilit lagi sekelilingnya rapat-rapat. Dijamin udara nggak bakal masuk, ujungnya nggak gampang mampet, dan lemnya bakalan awet terus, bisa dipakai sampai tetes terakhir. Dikerja 2 kali deh, cuma gara-gara dempul. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting dapat pelajaran dan pengalaman barunya. Ternyata cara cek perbandingannya simple banget guys. Tinggal lihat perubahan warnanya. Katalisnya kan warna oranye, nah dempulnya harus diaduk terus sama katalis sampai warnanya ikut berubah mirip warna katalis itu. Baru deh, itu racikannya bener dan dempulnya bisa mengeras sempurna. Akhirnya meja ini jadi juga. Setelah dempulnya benar-benar mengeras, langsung diamplas sampai hasilnya super rapi dan licin banget. Nggak ada lagi permukaan yang kasar, jadi nanti makin enak dan lancar buat mendorong kayu-kayu yang mau dipotong. Lanjut lagi, kita tinggal pasang meteran di sisi kiri dan kanan. Pasang ini juga harus presisi banget guys. Tapi jujur, ini bagian yang lumayan susah. Setiap kali dipasang, pasti aja ada selisih sekitar 1-2 mm. Tapi nggak apa-apa. Asal kita udah tahu titik minus atau plusnya, nanti tinggal kita sesuaikan dan geser aja 1-2 mm waktu pemotongan.
Terakhir kita pasang penyangga rak di bagian bawah table saw-nya, dan akhirnya meja pemotong ini resmi jadi juga guys. Proyek DIY meja table saw ini benar-benar penuh perjuangan. Mulai dari mata trimmer yang gosong dan ngebul, bongkar pasang fans dan track, sampai drama dempul yang gagal keras gara-gara kurang katalis. Tapi terbayar tuntas pas lihat hasilnya rapi, presisi, dan kokoh. Wah, kalau dihitung-hitung, total biaya proyek upgrade table saw ini lumayan juga ya. Sekitar 3,1 juta rupiah. Mesin table saw, 1.300.000 rupiah. Fans dan T-Track set, 1.300.000 rupiah. Perintilan, 400.000 rupiah. Beberapa poin yang bikin pengerjaan belum maksimal. Pengeceran fans masih berat, tidak seringan dan selicin fans table saw kelas industri. Harus benar-benar tegak lurus untuk menggeser. Terus untuk memastikan posisinya benar-benar tegak lurus dan mengunci fansnya, tetap harus mengukur dan mengecek manual 2 sisi. Ternyata ada sisi realita tak seindah ekspektasinya juga ya. Memang sering banget terjadi di dunia project DIY, sudah keluar modal lumayan dan tenaga ekstra, tapi pas dipakai hasilnya belum 100% smooth. Nah, ini dia poin plus terbesarnya. Mesin baru ini terbukti jauh lebih powerful. Daya dorongnya bikin pemotongan multiplex terasa ringan banget tanpa ada gejala mesin stuck atau megap-megap. Padahal sudah dipasangi mata pisau 80T yang beban gesekannya lumayan berat. Mata pisau 80T, hasil potongan super halus, serat kayu multiplex nggak ada yang gripis, jadi nggak perlu capek-capek ngamplas lagi. Mata pisau 24T. Hasil potongannya cenderung lebih kasar karena 24T itu peruntukannya memang buat rip cut secara cepat, bukan buat potong presisi halus. Kalian bisa lihat perbandingan jelasnya dari kayu ini yang dipotong pakai mata 24T dan 80T terlihat lebih halus yang mana. Walaupun sistem fansnya masih butuh sedikit kompromi buat ngepasinnya, performa mesin dan kualitas potongannya benar-benar terbayarkan. Hasil potong rapi begini bikin proses merakit furniture nanti jauh lebih gampang dan presisi. Sekian video pengalaman upgrade table saw dari saya. Semoga bisa jadi ide dan pelajaran buat teman-teman, biar bisa bikin meja yang lebih bagus dan lebih hemat lagi. Sampai jumpa di proyek berikutnya. Tak perlu barang mewah, yang penting bahagia. Datang paket sederhana, ku buka dengan cerita. Bukan soal mahalnya, tapi dipakai gimana. Kalau bagus ya bilang bagus, kalau enggak ya apa adanya. Penonton dikit tak apa, untung kecil tak masalah. Yang penting hati tenang karena jujur bicara. Miweka, suara apa adanya. Miweka, Review tanpa drama. Miweka, jujur itu utama. Miweka, Bukan sekadar kata. Miweka, walau untungnya kecil. Miweka, yang penting tetap rela. Miweka, yang perlu terlihat keren. Miweka, yang penting dipercaya. Banyak afiliator janji, tapi sering tak pasti. Ekspektasi tinggi sekali, datang barang beda lagi. aku pilih jalanku, walau